Tapi kan konon isunya Bukan hanya 100 juta, iya. mungkin lipat 2, lipat 3 gitu kan. Mana lipat 10. Wih. Iya. Itu isunya lipat 10. Nah, karena itu itu ada yang barangkali langsung masuk kantong, ada yang ini jangan, ini ada mungkin jatah menteri, kita nanti akan laporkan dan lain sebagainya. Sesuai dengan tradisi kementerian tersebut dari turun temurun ketika zaman Orde Baru kan nggak ada KPK dan lain sebagainya. Ini uang apa? Ya gitu-gitu. Lalu penggunaannya apa? Terserah Bapak. Bayangkan. Untuk kawin lagi juga boleh. Ya terserah. Kan nggak ada pertanggungjawabannya. Dan itulah dana-dana itulah yang konon akhirnya masuk ke politik seperti PAN misalnya, seperti Golkar akhirnya punya kepentingan ketua yang sekarang untuk mengkeep semua sumber-sumber resources tersebut agar dia punya bargaining power untuk terus melanjutkan kepemimpinannya. Jadi kasus SJL sebenarnya SJL itu sebenarnya bisa mengungkap bagaimana modus operandi korupsi bekerja, siapa pihak-pihak yang terlibat, dan seberapa besar uang dipakai, dan cara cheatingnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, menghidupkannya, meluaskannya, dan kemudian mempersoalkan kewarasan-kewarasan itu. Alhamdulillah, penjaga kewarasan pada kali ini adalah Sobat Refli. Karena orang mengatakan saya sedang masuk rumah sakit jiwa kan. Itu siapa tuh yang ngomong gitu? Yang ngomong itu haters, buzzer. Ini ODGJ ya? ODGJ. RSJ gitu. Oke. Kasus yang nggak dibahas adalah kasus yang sangat mengganggu kewarasan kita. Oke. Sahrul Yassin Limpo. Oke. Sobat Refli, kalau saya coba petakan ya, kasus Sahrul Yassin Limpo ini, dia tidak hanya membuat tumbang ketua KPK. Oke. Dan bahkan sekarang ada 2 pimpinan KPK lain ya yang terserempet kasus ini dan sekarang sedang mulai masuk di dalam pusaran labirin kita. Iya. Ternyata ini juga masuk ke partai. Karena ada dana yang katanya diberikan kepada partai untuk tunjangan Idul Fitri. Ada juga kuatnon, kalau istilahmu itu kan, ke pas pampres. Andai benar, iya. Seandainya benar. Jadi ini kemana-mana tuh, selain dana itu juga masuk kepada lingkungan-lingkungan tertentu di berbagai lini di masyarakat itu. Jadi kalau melihat kasus ini, apa pendapat yang Refli mau lihat? Oke, ini Sobat BW ya? Sobat kewarasan. Sobat kewarasan. Jadi sobat kewarasan itu kalau di daerah kami Mas ya, itu Mas BW, saya itu ngomong sesuatu ngajari buaya berenang. Nggak ada gunanya. Tapi karena ini untuk sobat BW kan, sobat kewarasan, itu kita dedikasikan ke sana. Jadi memang kalau saya lihat aspeknya macam-macam nih Mas ya. Karena saya hukum tata negara, aspek ke partai dulu. Sayang sekali Indonesia itu tidak mengenal yang namanya hukuman terhadap partai. Selalu diindividualisasi. Jadi orangnya. Dioknumkan. Dulu pernah dicoba yang namanya corporate liability kan, corporate responsibility. Jadi yang bisa dipidanakan itu corporate-nya. Nah, lalu kemudian bagaimana corporate ini kalau dia anggap sebagai partai politik juga, ya kan? Gitu. Tapi belum pernah terjadi karena the only penguasa yang bisa mempilotkan, membubarkan partai politik hanyalah pemerintah melalui Jaksa Agung dan itu ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga apapun kasus korupsi yang melibatkan partai politik itu selalu dianggap personal responsibility, tidak pernah institusional sifatnya. Padahal dia oknums. Karena banyak nih oknums pakai S. Banyak banget. Nah, padahal kalau di Thailand misalnya karena saya pernah memantau pemilu di sana,
mereka melihat kalau yang melibatkan inner circle, pengurus inti, maka itu bisa dihukum partainya. Nah, misalnya hukumannya adalah hukuman tidak boleh mengikuti pemilu berikutnya. Atau dihukum partainya dibekukan selama 5 tahun, tidak boleh mengikuti aktivitas politik apapun. Itu apapun kasus korupsinya atau hanya korupsi di bidang dalam kaitannya dengan proses demokratisasi itu. Iya. Ada election proses yang ada korupsinya di Enggak, korupsi yang melibatkan partai. partai, Walaupun melibatkan bukan di proses election. Iya, melibatkan inner circle-nya. Nah, itu kan untuk menjaga governance partai politik tersebut. Nah, Indonesia kan tidak pernah ada sebesar apapun korupsinya, maka yang disalahkan adalah oknum yang terlibatnya. Padahal kalau kita lihat misalnya setoran itu ke partai, kan lewat partai bukan lewat langsung ke orang kan. Itu satu menurut saya satu catatan kita kalau kita ingin betul-betul clear yang namanya political corruption ini kan. Itu ada satu PR menurut saya. Walaupun susah. Ini bisa nggak kita dalemin? Iya. Refli, kan tadi sudah disebut corporate kena. Iya. Partai itu kan public corporate. Iya. Public institution gitu ya. Itu yang kemudian mau di istilahnya apa ya? Analogikan. Jadi karena hukum korupsi kita bisa mempidanakan corporate, maaf, bisa nggak corporate itu dianggap sebuah entitas partai politik? Tentu kan kalau kita bicara pendekatan yang limitatif, corporate kan is corporate, ya kan? Tetapi kalau partai politik beda lagi, ya kan? Nah, tetapi ini kan sesungguhnya kan tetap institusi kan? Nah, tetapi ijtihad itu sampai sekarang belum diterima. Gitu. Nah, yang menarik kan gini, kalau corporate ada corporate yang dibangun memang untuk melakukan kejahatan. Jadi covernya itu corporate itu. Nah, itu artinya corporate-nya memang harus kena sanksi gitu ya. Kena sanksi. Terus ada lagi dipidanakan. Ada lagi corporate itu sebenarnya sebagai lembaga yang bebas nilai, tapi oknum yang di situ itu yang tadi disebut dengan core board-nya itu terlibat. Jadi dia kemudian nggak bisa dipisahkan antara corporate dan makanya begini. Makanya kalau di Thailand itu kalau keterlibatan itu secara rasional memang melibatkan pengurus intinya. Tapi pengurus intinya tentu tidak satu. Intinya adalah bahwa ada sebuah kesepakatan, ada sebuah tindakan, nah gitu yang memang secara rasional memang itu dianggap memang mewakili kepentingan partai politik tersebut. Nah, sekarang misalnya gini, yang paling gampang, Lebaran tadi ya? Pemberian THR, gratifikasi di dalam. Kan sederhana, THR ini kan bisa dianggap institusionalisasi, bisa dianggap personal. Kalau saya kasih, misalnya gini, katakanlah seorang sekjen partai atau ketua partai misalnya, minta uang kepada kadernya untuk bagi-bagi kepada kader di dalam partainya. Ya kan itu bukan tindakan personal itu kan, tindakan yang institusional. Jangan nilai besar dan kecilnya, ya kecil, tetapi bagaimana kalau nilainya gede sekali misalnya. Nah, cuma memang hukum korupsi kita itu kan tidak kejam terhadap partai politik. Tidak ada pembubaran partai politik meski berkali-kali mereka terlibat dalam korupsi. Tidak ada tuntutan untuk membubarkan partai-partai ini padahal mereka terlibat dalam korupsi. Beda sekali misalnya dengan katakanlah institusi tertentu yang ya mungkin dia mewakili moral, keagamaan dan lain sebagainya. Sekali saja langsung habis. Gitu. Padahal dalam sejarah penegakan hukum di kasus korupsi ada ketua partai yang diduga terlibat, bukan diduga, sudah terbukti terlibat. Sudah sampai sekarang dihukum. Ada sekjen terlibat juga. Jadi artinya kalau sudah ketua partai dan sekjen itu the top, sudah highest ranking di dalam itu. Dan itu pengambil kebijakan kan. Nah, tinggal tergantung kita melihat kasus korupsinya yang terkait secara rasional ini ada kaitannya dengan partai atau pribadi. Nah, contoh misalnya dulu ada misalnya papa minta saham misalnya kan, atau jangan EKTP, ya kan? Kalau EKTP itu ada isu jamaahnya tuh. Makanya, nah pertanyaannya adalah kan ada dua isu tuh, isu jamaah lintas partai, tapi bisa juga dilihat secara individual partainya. Apakah ini menjadi bagian dari fundraising misalnya political fundraising? Kan bisa. Let's say dia dapat misalnya 5 juta US dollar.
4 juta masuk kantong dia, 1 juta masuk partai, kan berarti bagian dari political fundraising sesungguhnya. Nah itu nggak pernah disentuh wilayah itu. Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban itu juga bisa diletakkan melalui satu argumen disebut dengan by omission. Kalau lembaga itu melakukan pembiaran terhadap satu kejahatan yang sudah faktual, dan kemudian dia juga bisa harus tarik bertanggung jawab. Dan dalam perkembangan sekarang bukan hanya korupsi, itu bukan hanya penyelenggara negara loh, sobat. Di UNCIC itu juga dikenal yang disebut dengan corporate corruption. Ya, corporate korupsi yang dilakukan oleh swasta. Itu kayak HAM juga kan. Jadi kalau dulu HAM itu negara. Tapi sekarang HAM bisa juga dilakukan oleh corporate. Misalnya pabrik nikel misalnya kan. Itu kan let's say punya swasta, tapi kemudian dia merusak lingkungan, membiarkan rakyat. Jadi bisa juga dilakukan oleh corporate. Jadi memang perkembangan itu luar biasa. Tapi yang tidak luar biasa di Indonesia adalah law enforcement-nya. Enforcement-nya masih biasa-biasa aja. SJL sekarang kita tarik ke KPK. Karena di KPK ini ada apa? Saya mau bilang paradoks di KPK ya. SJL yang diungkap kasusnya itu ternyata melibatkan pimpinan KPK. Pimpinan KPK itu tidak hanya ketua. Ada orang Hari lain ini ada persoalan salah satu komisioner yang disebut dengan Nurul Gufron diduga menggunakan itu disebut atau namanya itu? Ya. Sekarang udah mulai tersebut itu. Udah mulai tersebut di media-media itu. Karena Mas mau bilang pemimpin KPK yang disebut dengan Nurul Gufron, bukan nama aja ya? Nama. Nurul Gufron itu sekarang diduga itu terlibat di dalam proses penempatan orang-orang tertentu yang menjadi bagian dari familinya itu ke Departemen Pertanian. Dan bahkan kemudian juga melibatkan Alex. Jadi diduga seperti itu. Dan ini agak mengerikan. Itu yang disebut dengan trading in influence. Itu di dalam memperdagangkan pengaruh. Itu ternyata lembaga seperti KPK bisa kejebak. Jadi begitu dibongkar kasus SJL dan kasus itu dipakai untuk melakukan transaksi yang melibatkan penegak hukum di situ. Mas BW ya, boleh nggak saya agak sombong sedikit? Ya kan? Boleh dong. Kamu biasanya sombongnya banyak deh, bukan sedikit. Jadi one day ya kan, mungkin jabatan publik sedikit publik sebenarnya. Yang pernah saya emban itu adalah komisaris utama. Oh iya. Ya kan? Jasa Marga ya? Jasa Marga dan Pelindo. Boleh. Nggak ada masalah. Satu lagi Pelindo di Medan. Ya. Yang saya lakukan dan barangkali sulit sampai saat ini orang tiru adalah saya tidak merekrut satu pun karyawan. Baik untuk Dewan Komisaris maupun saya titipkan di corporate. Jadi orang nggak bisa mengatakan, wah ini ada orang referee dan lain sebagainya. Karena saya tahu betul kalau itu dilakukan maka berat. Tidak pernah juga nitip proyek. Nah, itu lebih lagi kan. Kalau karyawannya aja tidak punya staf ahli yang nempel di kamu dan kemudian menjadi bagian dari itu. Itu namanya komite audit. Jadi cara merekrutnya adalah silakan mereka mendaftar dan itu bukan kolega saya. Mereka mendaftar lalu kita Dewan Komisaris mengujinya. Nah, saya sebagai komut biasanya mempersilahkan anggota komisaris yang lainnya untuk menguji. Lalu setelah itu kita gimana? Misalnya mayoritas Dewan Komisaris sudah mengatakan B dan rasanya tidak ada dispute lagi, selesai sudah. Saya ikut aja. Tapi kalau misalnya in case agak ragu-ragu di antara mereka, ya saya baru kemudian memberikan perspektif tambahan. Karena komite audit itu adalah salah satu instrumen organ yang membantu menjadi alat kelengkapan dari komisaris dan prerogatif kita untuk menentukan mereka. Nah, itu pun tidak, selain komite kan ada juga ada sekretaris komite, ada sekretaris Dewan Komisaris, ada staf-staf dan itu pun tidak saya lakukan. Biasanya ada beberapa komite, ada komite remunerasi, komite governance, komite audit. Gitu. Tapi soal keterlibatan KPK dan dugaan penggunaan yang disebut dengan trading in influence itu gimana? Itu yang menurut saya agak bingung ya. Seorang yang dengan kualifikasi bisa menjadi pimpinan KPK itu tidak apa istilahnya ya, tidak menjaga itu. Karena itu kan bukan hanya soal etika.
tapi sudah korupsi, trading in influence, ya kan? Menurut UN apa? UNCIC, UNCIC. United Nations Convention Against Corruption. Nah, kita sudah ratifikasi. Ratify itu, ya. Ya. Kan kalau misalnya etika, memang bangsa kita terkenal tidak tahu etika. Sudah salah berkali-kali pun sudah dinyatakan bersalah masih gunakan fasilitas ketua, kan gitu. Bahkan masih memperjuangkan jabatannya di PT UN. Orang lain tuh kalau di negara seperti Korea Selatan sudah mengundurkan diri. Kalau di Jepang sudah harakiri dia. Riri juga kan. Kok kamu lagi bahas kasus SCL balik ke kasus Umar Usman? Karena saya bicara etika. Oh, etika. Ya kan, itu kan etika. Nah, ini dalam kasus yang Nurul Gufron tadi kan ini bukan etika. Tapi ini adalah pelanggaran hukum, korupsi. Dan dia adalah anggota KPK atau pimpinan KPK. Kan kacau banget gitu loh cara gimana ya? Karena saya tahu kalau misalnya kita yang namanya melanggar etika misalnya udah titip dong anak gini itu sering kita lakukan dan kita nganggap itu bukan pelanggaran. Tapi begitu ada UNCIC tadi, ya kan? Ya itu sudah trading in influence dan Anda harus tahu gimana. Kan saya tahu tuh berkali-kali KPK mengatakan trading in influence dan lain sebagainya untuk memperkenalkan konvensi PBB tersebut, ya kan? Yang dimana di kita belum masuk semua di dalam undang-undang pemberantasan korupsi kita. Belum dinormakan menjadi pasal yang. Tapi paling tidak itu kan sudah harus menjadi pegangan. Dan kalau hakim itu agak progresif bisa dia masukkan itu. Karena udah sudah ratifikasi. Sesuatu yang diratifikasi itu artinya sudah sah sebagai hukum. Gitu. Azas dan prinsip yang ada di dalam undang-undang yang diratifikasi itu harusnya juga menjiwai dan bisa menjadi referensi dan rujukan. Iya. Yang paling menarik sebenarnya di dalam kasus SJL ini, SJL diduga melakukan perbuatan melawan hukum itu kan dia mengutip dari pejabat-pejabat. Iya. Jadi, nah yang kemudian agak mengerikan itu hampir biasanya itu dengan ancaman yang kalau saya dengar. Ancaman Anda mau nomor baru atau isi ulang. Kalau nomor baru kan beda sama isi ulang. Gimana maksudnya beda? Ya kan ada sekjen, ada dirjen, ada direktur dan lain sebagainya. Kalau isi ulang itu tetap di jabatan yang sama. Kalau nomor baru artinya kan naik pangkat, naik pangkat lain dan lain sebagainya. Itu yang saya dengar. Nah, yang paling menarik di situ hampir sebagian besar kebutuhan dari sang menteri itu yang sifatnya sangat personal digunakan karena uang termasuk sokol beribadah, umroh semuanya. Umroh. Ya kalau yang lain oke lah untuk kesenangan dunia ini untuk umroh. Jadi maksud saya kok sejauh itu ya soal isu integriti itu di dalam. Kalau menurut saya ini kan fenomena gunung es. Kita seolah-olah wah ini kecil. Ini kan cuma si SEL doang. Saya yakin itu semuanya. Ya mungkin semua menteri gitu. Banyak lah. Sebagian besar. Sebagian besar saya yakin. Karena gini, tadi yang saya katakan, banyak sekali kita tidak bisa membedakan domain publik sama domain privat. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara tentang kelembagaan ya, itu pengaruh masa lalu biasanya. Ini mohon maaf ya dengan segala hormat. Biasanya kalau kita menjabat di jabatan tertentu zaman-zaman dulu, kan tidak ada yang namanya pejabat itu beranak atau beristri, ya kan? Pejabatnya nggak ada. Tapi ada entitas yang, ini agak seksi sedikit, misalnya Dharma Wanita, yang kemudian bisa menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan personal. Gitu. Nah, kalau itu masih mending, masih rame-rame, biasanya cuma sekedar gedung, pakai apa-apa, mungkin anggaran sedikit. Bagaimana kalau pejabat itu beristri atau beranak? Dipakai untuk istrinya belanja. Iya. Fasilitas itu. Iya. Dulu saya pernah ingat, one day saya diceritain, zaman peralihan reformasi. Ada seorang menteri yang idealis, saya tidak sebutkan namanya, menjadi menteri dia. Begitu dia menjadi menteri, pejabat eselon 1-nya menyodorkan rekening. Dulu banyak sekali yang namanya rekening di luar itu kan. Ada istilahnya dulu, rekening di luar ini. Uang operasional ya? Iya, tapi intinya rekening liar, rekening-rekening inilah yang tidak terpantau Kementerian Keuangan kan. Waktu itu sekitar 98 99 2000
itu nilainya sampai puluhan miliar atau ratusan miliar. Ditanya, uang apa ini? Ini Pak, ini kutipan selama ini. Jadi ada pos penampungan. iya, penampungan kutipan-kutipan itu kan setiap kementerian kadang-kadang dia punya kewenangan untuk mengeluarkan surat, mengeluarkan izin dan lain sebagainya kan. Dan itu uang semua. Yang resmi ada, misalnya yang resmi notaris. Pindah ke Jakarta itu bayar PNBP 100 juta. Itu memang resmi. Gila ya, 100 juta. Iya. Banyak banget tuh. Iya. Nah, tapi kan konon isunya Bukan hanya 100 juta, iya. mungkin lipat 2, lipat 3 gitu kan. Mana lipat 10? Wih. Iya. Itu isunya lipat 10. Nah, karena itu itu ada yang barangkali langsung masuk kantong, ada yang ini jangan, ini ada mungkin jatah menteri, kita nanti akan laporkan dan lain sebagainya. Sesuai dengan tradisi kementerian tersebut dari turun temurun ketika zaman Orde Baru kan nggak ada KPK dan lain sebagainya. Ini uang apa? Ya gitu-gitu. Lalu penggunaannya apa? Terserah Bapak. Bayangkan. Untuk kawin lagi juga boleh. Ya terserah. Kan nggak ada pertanggungjawabannya. Dan itulah dana-dana itulah yang konon akhirnya masuk ke politik. Karena sang menteri ini rupanya masuk Bagian politik. dari politik. Salah satunya. Gitu. Nah, yang begini-begini ini menurut saya udah tradisi. Yang kemudian saya sih tidak menyalahkan KPK begini kalau menurut saya. Kalau untuk prevention itu kan harusnya presiden. Kan dia yang memimpin birokrasi tertinggi sebagai prevention. Kan kalau prevention kan dia bisa, tapi kalau law enforcement, penindakan, oke, hanya KPK, kejaksaan sama kepolisian. Nah, dalam kasus SYL ini kan harusnya preventionnya kuat. Dan tidak hanya prevention, selection. Baik selection oleh partainya maupun selection oleh presiden sebagai pejabat kabinet. How come Anda kemudian, dulu ingat pada masa pemerintahan pertama Jokowi, wah, menteri itu disetorkan ke BW dan Abraham Samad dan teman-teman. Itu waktu ini ya, Pak Jokowi pertama ya. Ada stabilo merah. Ada stabilo hijau, ada stabilo kuning, ya kan? Hijau ada nggak hijau? Nggak ada ya? Ini mesti tanya ke Abraham Samad. Karena statementnya yang bikin Abraham Samad itu. Kita kaget-kaget juga setelah itu kan. Ya. Tapi paling tidak bisa menghalangi orang tertentu untuk masuk kan, yang dianggap bermasalah. Periode kedua kan nggak ada lagi. Nggak ada. Padahal kalau kita lihat rekodnya yang kita diskusikan ini, isu tentang dia kan sudah di daerah tuh banyak sekali. Salah satunya ini, mohon maaf, kita harus, ini isu ya, sekali lagi sorry, mohon maaf, isu. Misalnya isu katakanlah apa istilahnya ya, Drug. Gitu misalnya, ya kan, penyalahgunaan obat misalnya. Kan itu kan sudah isu yang tersebar di mana-mana. Harusnya ada klarifikasi dan konfirmasi itu maksudnya. Iya, gitu. Nah, kok bisa? Karena orang ini kan bukan genuine dari partai yang sekarang dia tempati. Kita kan sebelumnya kan partai X, kalau nggak salah Pak Golkar dulu kan, gitu. Artinya kan dia pindah itu bukan dalam kondisi kosong, dalam kondisi yang berisi. Atau karena berisinya itu makanya dia ditampung gitu. Nah itu juga membuat partai politik jadi kehilangan elan restoratifnya kan jadinya kan. Kalau begitu dari seluruh percakapan tadi sebenarnya memang dalam negara hukum yang demokratis ini partai tak bisa dinafikan. Dia peran sangat strategis. Sangat strategis. Dan membangun partai yang mempunyai basis integritas itu menjadi sesuatu yang sangat ya. Dan integritas itu kalau dikerucutkan lagi, pertama adalah di sistem keuangannya. Iya. Harus jelas dari mana uangnya. Transparansi akhirnya. Transparansi dan accountability dalam financial system menjadi sesuatu. Jadi transparansi penerimaan, transparansi pengeluaran. Dan pada kondisi inilah kemudian pentingnya negara memberi partai dana sehingga kemudian dia tidak perlu mencari-cari lagi dana. Iya. Itu ada 3 pilihan, Mas, kalau yang begitu memang. Jadi ada pilihan semua kebutuhan partai politik itu dipenuhi 100%. Yang kedua, partai disuruh nyari sendiri dan negara sama sekali tidak tanggung jawab. Atau ada bagian negara, ada bagian sana. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ada kejelasan nggak apa-apa, tapi ruang gelapnya itu nggak tahan. Ini ada bagian negara, per suara sekian, ya kan? Dulu per kursi kalau tidak salah. Sekarang jadi per suara. Wah, jadi lumayan gede.
Kalau kita kaitkan dengan operasional partai ya kecil sekali itu, sangat kecil. Bayar ATK, bayar staf sudah habis. Nah akhirnya kan ada bagian besar yang harus dicari. Sementara partai nggak boleh bikin usaha. Nah, maka kan yang jadi masalah pasti ada sumbangan pihak ketiga, baik perorangan maupun korporat, badan usaha. Untuk perorangan dan badan usaha digedein. Kalau misalnya badan usahanya sekarang 75 bisa 75 M ya kan, pokoknya digede-gedein. Tapi kan karena tidak transparan, ya akhirnya adalah ini partai bikin usaha melalui elit-elitnya, sebagian dikembalikan ke partai politik, sebagian dipakai, sebagian besar dia pakai. Dan kita gelap. Dari mana sumber keuangan partai tersebut yang bisa membiayai berkali-kali lipat dari sumbangan negara? Nah, selama kita tidak bisa menelusuri dana itu, ya selama juga gelap. Gitu. Padahal baru pendapatannya ya, belum penggunaannya. Gitu. Kalau sistem keuangan partai itu tidak bisa dibangun transparansi dan akuntabilitasnya, maka bagaimana mungkin kinerja partai itu bisa dibangun sistem integritasnya kan? Apalagi kan sebenarnya problem kedua ini adalah soal kepentingan kapital yang bisa masuk gara-gara gelap itu, sehingga kemudian mereka menjadi elit partai dan secara diam-diam partai dikuasai oleh kepentingan konglomerasi. Iya, jadi sebenarnya kalau kita uang masuk partai itu kan dua, masuk ke partainya atau masuk ke elitnya. Tapi kalau paling gampang, karena di Indonesia ini partai tidak ada yang demokratis, rata-rata sangat ditentukan oleh katakanlah ketua umum dan sekjennya, maka bisa dipastikan kan itu kuncinya. Nah harusnya terhadap ketua umum dan sekjen belum bisa dipastikan apa nih ketua umum belum dilanjutin, bisa dipastikan. Bisa dipastikan uang itu mengalirnya ke sana. Gitu. Ya kan? Kalau misalnya dia baik, maka share buat partainya agak gedean. Tapi kalau dia tidak baik, buat pribadinya gedean. Tapi saya bisa pastikan sebagian besar itu akan dia keep sendiri untuk menjaga loyalitas dan leadership di partai tersebut. Jadi dia nggak mau dong langsung distribusi begitu saja. Nanti pada pemilihan ketua berikutnya bisa diambil orang lain kan. Akibatnya partai memang tidak pernah sehat. Untuk partai yang punya peluang untuk berkompetisi. Tapi ada partai yang tidak punya peluang untuk berkompetisi kan. Partai yang ya seperti Nasdem, seperti Demokrat misalnya. Sulit kita mengatakan akan ada demokratisasi internal di dalam tubuh partai. Nah, tapi ke partai yang berkompetisi tadi seperti PAN misalnya, seperti Golkar, akhirnya punya kepentingan ketua yang sekarang untuk mengkeep semua sumber-sumber resources tersebut agar dia punya bargaining power untuk terus melanjutkan kepemimpinannya. Dana itu dipakai untuk membangun monoloyalitas kepada kepentingan dirinya. Nah, jadi menurut saya memang akhirnya, makanya saya kan selalu bicara tentang perombakan yang struktural. Jadi nggak bisa kita menyelesaikan ini dengan day-to-day pemerintahan. Day-to-day pemerintahan itu biasanya dia sangat sektoral, sangat parsial, kan? Tapi tidak struktural. Apa kabarnya ketua KPK ya? Kasusnya udah lama kan? Saya juga heran. Karena saya lihat dia jual jual rumah. Karena dijual, hubungi Firly. Banyak sekali, coba lihat ada beberapa. Hubungi Firly. Cuma Firly-nya pakai Y nih. Kalau itu kan nggak pakai Y dia. Nah, ini sendiri sudah menunjukkan kepada kita ya, bagaimana di antara sesama penegak hukum itu saling loyal. Apa istilahnya? Bukan loyal, apa ya? Saling menyandra. Bukan, saling ini melindungi. Tepos liro. Tepos liro. Iya kan? Begitu kan yang namanya korupsi kan kejahatan yang luar biasa paling tidak. Menurut omon-omonnya kita kan. Tapi apa istilahnya, penindakannya nggak luar biasa. Ditetapkan sebagai tersangka sampai sekarang dia nggak jelas di mana itu barang. Itu orang ya, bukan barang, orang. Iya. Gitu. Dan karakter kedua dalam tipikor itu tindak pidana korupsi, dia well organized. Nah, jadi jangan-jangan itu menjadi bagian dari kepentingan bersama yang nggak dilindungi. Ya, jangan-jangan. Jadi akhirnya disuruh pergi aja. Kan beratnya begitu. Ya,
saya gini, kan kita ini kan ingin kebaikan negara ini kan. Menurut saya negara ini terlalu banyak di capture, ya kan, dibajak oleh orang-orang yang secara formal kita kasih kekuasaan, baik langsung seperti wakil rakyat atau melalui wakil kita atau melalui pemimpin kita. Nah itu yang jadi masalah di penegak hukum ada. Dulu saya menganggap at least ada 2 champion masih kan, KPK sama MK. Setelah DPD kena juga waktu itu kan. Tapi sekarang nggak ada lagi. Bayangkan. MK kena, KPK kena. Nah setelah 26 tahun reformasi, di mana salah satu klaimnya adalah memberantas KKN, nggak ada lagi contoh baik champion di mana pemberantasan KKN tersebut dianggap berhasil atau pembersihan. Dulu kan namanya Bambang Wijoyanto itu bicara tentang Island of Integrity, ya kan? Integrity Island, ya kan? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. udah tenggelam. Nggak ada lagi. Udah tenggelam semua. Itu bahkan sekarang muncul frasa kata korupsi justru merebak di lembaga pemberantasan korupsi. Oke. Kenapa? Karena dia tahu betul bagaimana cara yang aman untuk korupsi. Melakukan korupsi secara aman. Aman, ya kan? Aman, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Jadi kasus SJL sebenarnya SJL itu iya. sebenarnya bisa mengungkap bagaimana modus operandi korupsi bekerja, siapa pihak-pihak yang terlibat, dan seberapa besar uang dipakai dan cara cheatingnya itu. Ya, itu kan pakai logic thinking kita kan. Itu sama juga dengan kasus Sambo. Ya kan? Kasus Sambo juga bisa mengungkap itu. Bukan kasus pembunuhannya, tapi begitu ditemukan uang ratusan miliar, ditemukan yang dititipkan ke ajudan saja jumlahnya bisa ratusan juta, ya kan? Ya. Itu lalu ada yang triliunan dan lain sebagainya. Tapi kan momentum-momentum seperti itu kan tidak pernah dimanfaatkan tadi. Karena well organized tadi kan. Sehingga ketika kita berharap KPK yang menindak itu, kita ragu sekarang. Berharap penegak hukum lain menindaknya, kita ragu. Akhirnya ini menjadi omon-omon publik aja. Gitu. Kasus SJL harusnya membongkar kewarasan kita bahwa korupsi itu masih ada dan bekerja sangat luar biasa. Oh, bukan masih ada. Bahkan berkembang. Kan indeks persepsi korupsi kita kan jalan di tempat. Jalan di tempat. SBY 10 tahun pemerintahan dia naikkan IPK dari 20 ke 34. 14 poin. 14 poin. Jokowi naikkan dari 34 ke 34. Pernah 40 sebagai the highest poinnya dia. Tapi turun 38, turun 37, naik 38, turun 34, sekarang 34. 2 tahun berturut-turut sudah. Makanya, jadi kalau kita bahasa positifnya jalan di tempat, ya kan? Bahasa negatifnya gagal. Mana ada jalan di tempat tuh berhasil atau netral? 10 tahun nggak ngapa-ngapain. Gagal karena indeksnya stagnan. Salah satu indikator yang bisa kita percaya kan? Gitu. Teman-teman, inilah cara kita menjaga kewarasan. Kasus SJL contoh terbaik bahwa korupsi itu makin dahsyat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.